Mualaf setelah bangkit dari mati suri. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Dan akhirnya saya sadar pas saya tanya, kok jamnya udah jam sore banget. Perasaan saya dibawa ke alam sana itu cuma beberapa menit aja makanya. Tapi pas saya lihat, kata teman saya juga sekitar 8 jam lebih saya nggak adanya. Waktu mati suri orang tua tahu? Nggak tahu makanya, kan posisinya di tengah sawah makanya. Jadi saat mati suri itu makanya saya ternyata mohon maaf ya jika ada yang tersinggung pemirsa. Jadi saya bukan menjelekkan suatu agama ya makanya. Jadi selama ini yang saya sembah itu ternyata bukan Allah yang menciptakan kita makanya. Itulah yang menimbulkan rasa saya untuk menjadi seorang mualaf makanya. Jadi ceritanya, pria ini dulu Kristen Protestan. Suatu ketika dia mati suri karena mabuk-mabukan dengan temannya di sawah. Sekitar 8 jam mati surinya. Setelah dia mati suri, lalu dia mengatakan bahwa selama ini dia ternyata tidak menyembah Allah yang menciptakan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Allah yang dia sembah dulu selama ini bukan Allah? Ini menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang memang saya akan bahas, karena kalau selama dia Kristen, dia tidak menyembah Allah yang bukan menciptakan kita. Kalau begitu, yang disembah selama ini Allah yang bagaimana? Maka kita akan sampai kepada sebuah pertanyaan. Apakah yang disembah orang Kristen itu adalah Allah yang menciptakan kita, atau Allah yang menciptakan alam semesta? Jadi, ketika berbicara tentang Allah, maka kita hanya bisa berbicara tentang Allah sejauh apa pemahaman kita, pengalaman kita tentang Allah. Masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda tentang Allah. Karena masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda tentang Allah, memiliki pemahaman yang berbeda tentang Allah. Bahkan walaupun kita satu agama, belum jaminan bahwa kita itu, semua orang yang satu agama itu memiliki pemahaman yang sama tentang Allah. Karena itu yang menjadi pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi hakim, atau apakah kita bisa menentukan mana Allah yang benar, mana Allah yang tidak benar? Apakah Allah yang disembah oleh orang lain itu adalah Allah yang salah, dan Allah yang saya sembah adalah Allah yang benar? Jadi, ketika kita sudah berbicara tentang Allah, itu kan berbicara mengenai sesuatu yang ilahi, sesuatu yang supranatural. Kalau kemudian ketika Anda mati suri, lalu saya bertanya, apakah dalam mati suri itu ada Allah langsung berbicara kepada Anda bahwa ini loh Allah yang benar, aku loh Allah yang benar? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengatakan seperti itu. Karena apa? Dalam firman Tuhan, kalau ada orang yang bertemu dengan Allah, maka dia otomatis dia pasti akan mati. Karena apa? Allah itu adalah Allah yang suci, Allah yang mulia. Dan begitu sucinya Allah itu, begitu mulianya Allah itu, bahkan manusia itu tidak sanggup untuk berdiri, untuk bertemu dengan Allah. Jadi karena kita tidak sanggup bertemu dengan Allah, kalau ketemu dengan Allah, maka kita akan mati. Lalu bagaimanakah dengan yang namanya mimpi? Apakah itu menjadi sebuah kesimpulan, lalu kita bisa mengatakan bahwa Allah saya yang dulu itu bukan Allah yang benar? Saya menjawabnya iya atau tidak. Sepanjang Anda yakin bahwa itu adalah Allah yang benar, maka iya Allah yang benar. Tapi kalau Anda nggak yakin bahwa Allah yang Anda sembah itu adalah Allah yang tidak benar, maka itu bukan Allah yang benar. Pertanyaannya adalah ketika masing-masing ditanya, kalau Anda bertanya kepada saya,
Apakah saya menyembah Allah yang benar? Saya akan menjawab, saya menyembah Allah yang benar. Lalu kemudian ketika Anda ditanya, apakah Anda menyembah Allah yang benar? Pasti Anda akan mengatakan, Anda menyembah Allah yang benar. Kalau begitu, manakah yang paling benar dari Allah yang saya sembah atau Allah yang Anda sembah? Mana yang akan benar? Kalau kita berbicara mengenai kebenarannya, Anda bertahan dengan perspektif Anda tentang Allah, lalu saya berbicara tentang Allah dalam perspektif saya, maka dua-duanya tetap menjadi sebuah kebenaran dan kita akan terus berdebat sampai 7 turunan dan itu nggak akan bisa terselesaikan. Karena itu, berbicara mengenai Allah, itu berbicara mengenai sejauh apa kita mengenal Allah, sejauh apa kita hidup dengan Allah, sejauh apa kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Allah. Kalau misalnya saya balik, apakah ada dari umat agama lain yang kemudian bermimpi ketemu sama Yesus, lalu kemudian dia berkata bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar? Ada juga. Sebaliknya, apa yang Anda alami juga mimpi bertemu lalu kemudian itu ketemu sama Allah atau ketemu sama malaikat lalu Anda mengatakan Allah saya yang lama tidak benar. Pertanyaannya adalah, apakah Anda atau apakah kita manusia berhak menghakimi tentang Allah sekalipun itu adalah Allahnya yang dipercayai orang lain? Kita tidak bisa menjadi hakim, kita tidak bisa menjudge, atau kita tidak bisa mengatakan Allahku benar, Allahmu tidak benar. Kita nggak bisa katakan itu. Karena masing-masing orang harus mengatakan Allahnya benar, tetapi masing-masing orang tidak harus mengatakan Allah orang lain salah. Semoga Anda paham dengan maksud saya. Mari kita hidup dengan meyakini apa yang kita yakini sebagai Allah yang benar dalam hidup kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.